nyalakan loncengnya dan tekan subscribe. Kafir bunal kafir wasadana kafir wajadana kafir ikuli kafir kafanal kafir wa ni'mal kafir. Alhamdulillah. Teman-teman, ini video selanjutnya. Dadah guys, selamat lihat video kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pada hari ini dalam acara atau program Belajar Hukum Bersama, kita akan membahas terkait restoratif justice di kepolisian. Namun sebelum berbicara kita membahas terkait restoratif justice di kepolisian, kita akan membahas dulu asas-asas hukum pidana, kemudian terkait dengan 3 pilar hukum pidana modern. Pertama, di dalam hukum pidana, asas hukum, kemudian juga ada namanya 3 pilar hukum pidana modern. Di sini ada yang namanya restoratif justice itu sendiri. Yang kedua adalah terkait dengan mediasi penal. Yang ketiga adalah terkait dengan ultimate remedial. Kalau kita bicara restoratif justice, maka kita harus tahu lebih dahulu terkait dengan definisi dari restoratif justice itu sendiri. Pertama, definisi kita bisa bagi menjadi 2 definisi. Pertama, definisi secara konsep. Yang kedua adalah definisi secara teknis. Kalau kita bicara definisi secara konsep, maka kita restoratif justice itu adalah pemulihan keadilan dengan tidak menitik beratkan kepada penghukuman. Itu kalau kita bicara konsep. Sehingga restoratif justice secara konsep itu minimalisir terjadinya penghukuman. Kemudian yang kedua adalah secara teknis. Kalau kita bicara secara teknis, pada definisi secara teknis adalah penyelesaian suatu perkara dengan mempertemukan antara korban dan pelaku. Nah, di sini juga untuk usaha minimalisir terjadinya penghukuman terhadap pelaku, atau berusaha agar di antara kedua pelaku dan di antara kedua belah pihak tersebut terjadi suatu kesepakatan dengan meminimalisir terjadinya penghukuman. Karena kita tahu di dalam hukum modern yang klasik itu ada yang namanya keadilan retributif. Keadilan retributif itu adalah keadilan di mana sebagai bentuk pembalasan, atau biasa kita kenal sebagai lex talionis atau hukum balas dendam. Kemudian kalau kita bicara restoratif justice, maka kita harus bisa paham terkait dengan keadilan restorasi. Keadilan restoratif itu ada 3 keadilan. Pertama, keadilan korektif. Yang kedua adalah keadilan restoratif itu sendiri. Yang ketiga adalah keadilan rehabilitatif. Keadilan korektif itu adalah keadilan yang diberikan kepada pelaku untuk sebisa mungkin agar pelaku itu memahami bahwa perbuatan tersebut sudah salah dan tidak mengulangi lagi, dan memberikan sanksi sebagai efek jerah terhadap pelaku atau tersangka atau terdakwa tersebut. Sedangkan keadilan restoratif itu adalah keadilan yang diberikan kepada korban, di mana hak-hak korban yang telah dirampas atau diambil oleh pelaku tersebut dikembalikan seperti semula kembali, baik itu secara psikis maupun hak dalam bentuk yang lainnya, materi atau yang lainnya, itu dikembalikan lagi sebagai bentuk pengembalian hak yang diambil oleh pelaku. Kemudian yang ketiga adalah keadilan rehabilitatif. Kita bicara keadilan rehabilitatif itu adalah keadilan yang diberikan kepada tersangka atau pelaku di sini, dan juga kepada korban. Kepada pelaku di sini diberikan rehabilitasi, bahwa pelaku sudah melakukan kesalahannya dan tidak akan mengulangi lagi, dan kemudian direhabilitasi nama baiknya. Yang kemudian untuk keadilan untuk korban itu adalah dikembalikan semua hak-haknya, baik secara psikis, mental, dan lain sebagainya, dikembalikan semua. Kalau perlu ketika membutuhkan biaya, itu biaya diberikan dibebankan kepada pelaku. Itu keadilan rehabilitatif.
Kemudian yang kedua adalah mediasi penal. Mediasi penal itu adalah mediasi yang diberikan kepada pelaku atau korban sebelum sampai ke pengadilan. Karena seperti kita tahu, namanya dogma hukum pidana itu kalau sudah masuk ke pidana tidak bisa diselesaikan di luar pengadilan, harus sampai ke pengadilan. Namun dengan adanya mediasi penal itu kita bisa melakukan penyelesaian di luar pengadilan. Hal tersebut juga ada di dalam surat Kapolri kalau tidak salah tahun 2019 terkait dengan alternatif dispute resolution atau penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan. Namun itu harus ada kesepakatan antara pelaku dan korban. Kemudian secara legal formal, surat dari Kapolri tersebut masih kurang kuat karena itu hanya berlaku secara internal di kepolisian itu sendiri. Namun di tahun 2014 dengan adanya undang-undang nomor 28 kalau tidak salah tahun 2014 tentang hak cipta, itu ada mediasi antara pelaku dan korban sebelum ke pidana. Jadi sebelum ke pidana itu ada mediasi dulu sebagai alternatif untuk penyelesaiannya, harus melalui mediasi dulu sebelum masuk ke pidana. Juga ada di Undang-Undang Hak Paten Undang-Undang Nomor 13 tahun 2016 kalau tidak salah, itu juga harus ada mediasi. Jadi secara legal formal itu di Undang-Undang Hak Cipta dan Undang Paten itu juga sudah ada mediasi penal. Sehingga dengan adanya mediasi penal itu antara perdata sama pidana sudah beda-beda tipis. Yang ketiga adalah ultimate remedian. Ultimate remedian itu adalah tiga pilar landasan hukum pidana modern. Nah, di sini ada tiga landasan hukum pidana modern. Yang pertama adalah melindungi masyarakat dari bentuk segala gangguan tindak pidana. Yang kedua adalah ultimate remedian itu sendiri. Yang ketiga adalah multidisipliner. Kalau ultimate remedian itu adalah jalur terakhir penggunaan sanksi hukuman pidana itu sebagai jalur terakhir ketika hukum penegakan hukum pidana yang lain sudah bisa dilaksanakan lagi. Itu kalau kita bicara ultimate remedian. Di sini kalau kita bicara ultimate remedian itu ada tiga pertanggungjawaban pidana yang harus kita pahami juga. Pertanggungjawaban pidana yang kita pahami itu ada tiga. Yang pertama adalah kemampuan dari pelaku untuk menjalankan pidana tersebut. Yang kedua adalah jenis tindak pidana yang dilakukan. Kemudian yang tiga adalah tidak adanya alasan penghapus pidana. Itu tidak ada alasan penghapus pidana juga ada dua, alasan pembenar dan alasan pemaaf. Jadi kita harus paham sedikit banyak terkait dengan asas hukum yang menjadi landasan restoratif justice yang ada di kepolisian tersebut. Kemudian kita kembali ke restoratif justice di kepolisian, apa dasar hukumnya. Secara legal formal memang dasar hukum tentang restoratif justice itu belum ada, tapi di dalam RUU KUHP yang baru nanti kalau tidak ada perubahan ada terkait implementasi tentang restoratif justice tersebut. Nah, landasan secara internal itu ada di peraturan kepolisian nomor 8. Namun di Perkap nomor 6 tahun 2019 juga sudah pernah dibuka terkait dengan restoratif justice tersebut antara di pasal 12 kalau tidak salah. Kemudian diperkuat di Perpol atau peraturan kepolisian nomor 8 tahun 2021. Di sini itu lebih teknis lagi terkait dengan restoratif justice itu kayak bagaimana landasan cara merestorasi justice dan bagaimana pelakunya apa aja, kemudian bagaimana melaksanakan restoratif justice itu tindak pidana apa yang bisa dilaksanakan restorasi, kemudian apa tugas dari penyidik, apa tugas dari unit Samapta maupun dari Babin Kamtibnas dalam rangka restoratif justice tersebut, dan bagaimana mekanisme teknisnya juga harus di dalam Perpol tersebut sudah lengkap. Tujuan Perpol nomor 8 2021 tersebut adalah untuk meminimalisir terjadinya upaya hukum apabila ada restoratif justice yang dilaksanakan oleh penyidik, dalam hal ini kepolisian. Mekanisme sudah dilalui semua untuk meminimalisir dari upaya hukum lainnya.
Apakah mungkin restoratif justice di kepolisian tersebut bisa dilakukan upaya hukum? Tidak menutup kemungkinan, pasti baik bisa, karena kita lihat di pasal 77. Kalau kita lihat di pasal 77 ya, di KUHP itu memang tidak disebutkan, tapi di situ ada namanya sah dan tidak sahnya penangkapan, penahanan, kemudian penuntutan, pemberhentian penuntutan atau pemberhentian penyidikan. Selain itu di keputusan Mahkamah Konstitusi juga disebutkan tentang penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan. Jadi upaya hukum yang dilakukan oleh para pihak itu masih bisa dan mungkin lagi terjadi upaya hukum walaupun sudah dilaksanakan restoratif justice sesuai dengan Perpol nomor 8 tahun 2021. Namun kecil kemungkinan. Tujuan dari Perpol tersebut seperti sudah saya sampaikan lagi di depan, itu adalah sebagai untuk mekanisme dan meminimalisir terjadinya upaya hukum tersebut. Jadi penyidik dalam hal ini, baik dari Babin Kaptipmas, dari penyidik Reskrim pada saat ini, kemudian dari unit Samapta, itu harus pintar-pintar bisa melihat situasi bahwa memang mediasi ini itu tidak akan berefek kepada hal-hal yang tidak diinginkan seperti pra-peradilan atau upaya hukum lainnya. Kemudian apa yang menjadi mekanisme, ciri-ciri atau tindak pidana apa aja yang bisa dilakukan mediasi. Nah, di sini kita bisa melihat terkait dengan di pasal 5. Di pasal 5 itu ada sebelum ke pasal 5 ya, maksud saya, sebelum ke pasal 5 itu ada namanya ketentuan atau syarat untuk mediasi. Itu ada syarat umum dan syarat khusus. Syarat umum itu meliputi 2 syarat lagi, secara material dan formil. Kalau kita bicara secara material itu ada di pasal 5 itu disebutkan. Pertama adalah di huruf A, tidak menimbulkan keresahan dan atau penolakan dari masyarakat. Jadi perkara tersebut tidak menimbulkan keresahan atau penolakan dari masyarakat. Yang kedua adalah tidak berdampak konflik sosial. Misalnya saya kasih contoh, ada perkelahian antar perguruan pencaksilat antara perguruan A dan perguruan B. Kemudian dilakukan restoratif justice. Nah, ini akhirnya menganggap enteng suatu permasalahan, sehingga si kelompok B yang mungkin dianiaya oleh kelompok A tidak akan terima kok cuma disebutkan seperti ini, tidak ada hukum pidananya. Nah, itu juga walaupun ini sama-sama penganiayaannya, tapi ini tetap harus bisa dilanjut karena itu berakibat menjadi konflik sosial yang berkepanjangan. Kemudian adalah tidak berpotensi memecah belah bangsa, radikalisme, toleransi, intoleransi, dan lain-lain. Sebagai contoh yang baru saja terjadi, misalnya intoleransi terkait seseorang membuang sesajen, itu sebenarnya perkara yang bersifat sepele, namun tidak menutup kemungkinan akan terjadi intoleransi dan permasalahan baru lagi kalau tidak ditindaklanjuti dengan arif dan bijaksana. Yang berikutnya adalah tidak bersifat radikalisme dan separatisme. Kemudian bukan pelaku pengulangan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan. Yang dimaksud di sini adalah berarti residivis atau narapidana sudah melaksanakan putusan pidana, sudah inkrah. Nah, di sini tidak bisa direstorasi lagi atau direstoratif. Kemudian bukan tindak pidana terorisme, tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana korupsi, tindak pidana yang terhadap nyawa orang. Jadi kalau selain ini, selain yang baru kita bahas ini tadi di pasal 5 ini, berarti bisa direstoratif lagi. Kalau kita ambil contoh, misalnya ada penganiayaan, ini bukan penganiayaan ringan, misalnya pengeroyokan 170, korban dikeroyok 2 orang sehingga mengalami pendarahan dan lain sebagainya, mengalami luka berat maksud saya, itu bisa dilakukan restoratif apabila diantara kedua belah pihak tidak ada permasalahan, kemudian diselesaikan secara mediasi. Nah,
itu bisa di restoratif justice atau di RJ di kepolisian. Ya, di dalam mediasi restoratif justice tersebut, penyidik maupun Babin Kamtibmas maupun fungsi samapta itu tidak boleh ikut di dalam mediasi tersebut, hanya memberi kesempatan kepada para pihak ini, pelaku maupun korban. Jangan sampai kita silahkan di dulu rembuk dulu, damai dulu, bisa apa enggak, seperti tidak boleh. Tapi kita memberikan kesempatan kepada mereka untuk bermediasi. Jangan sampai nanti kita seakan-akan mempengaruhi sehingga ada peluang dari orang ketiga atau orang yang tidak menginginkan terjadi mediasi tersebut untuk membakar atau istilahnya memberi masukan bahwa ini bisa dilakukan upaya hukum lainnya. Kemudian sebagai contoh, misalnya kita memberikan mediasi kepada mereka, kita secara de facto aja menerima hasil dari surat pernyataan tersebut, menyatakan saya dengan sebenarnya menyatakan bahwa telah melaksanakan ini dan lain sebagainya, seperti itu, sehingga bisa meminimalisir terjadinya upaya hukum tersebut. Jadi demikian untuk kami terkait dengan restoratif justice di kepolisian. Semoga bermanfaat. Mungkin ada pertanyaan, sanggahan, atau mungkin ada masukan bisa diberikan di kolom komentar kami. Terima kasih pada acara belajar hukum bersama pada hari ini. Sampai di sini. Jangan lupa sebarkan channel kami untuk perkembangan channel kami biar kami lebih semangat lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.